Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 kelas genap akan memaparkan hasil paper kami mengenai ekstrusi pada tepung gandum. Dengan saya Nurmalia Indah Prasanti. Saya Clarissa Ardiana. Saya Olivia Rutiolana Sibarani. Saya Lydia Lina Joko. Dan ini adalah materi kami. Pada paper ini kami membahas tentang pengenalan bahan dan produk, yaitu tepung gandum, lalu ada metode ekstrusi, lalu parameter yang mempengaruhi kualitas dari hasil ekstrusi tepung gandum, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengenalan bahan dan produk. Next. Bahan yang akan kami jelaskan adalah tepung gandum. Tepung gandum adalah tepung yang diperoleh dari biji gandum dan merupakan bahan baku utama makanan yang berbahan dasar produk sereal. Biji gandum terdiri dari embrio, endosperm, dan kulit biji. Komponen utama dari gandum terkonsentrasi di endospermnya, yang mengandung pati dan protein. Saat gandum diolah menjadi tepung gandum, semua komponen dari biji gandum, yaitu embrio, endosperm, dan kulit bijinya, akan dihaluskan menjadi satu. Next. Salah satu hasil olahan dari tepung gandum adalah keripik. Pembuatan adonan berbahan dasar gandum menjadi keripik menghasilkan bentuk yang pipih dengan tekstur lembut, bertepung, dan beragi. Keripik yang baik akan memberikan tekstur yang renyah saat digigit dan sensasi pecah berkeping-keping. Hal ini dikarenakan adanya pati yang tergelatinisasi di dalam adonan dan membuat gelembung udara di permukaan keripik dan memberi tekstur renyah. Tetapi jika pati yang tergelatinisasi sebelum dipanggang tidak cukup terhidrasi, akan membentuk gelembung udara yang mudah hancur. Next. Selanjutnya ada jenis mesin ekstrusi. Next. Jadi berdasarkan metodenya, ekstrusi itu dapat dibedakan. Ekstrusi itu dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan mesinnya. Nah, dapat dibedakan menjadi tiga. Ada extruder piston, extruder roll drive, dan juga extruder screw. Nah, yang paling sering digunakan itu merupakan extruder screw. Nah, extruder screw sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang mempunyai sekrup tunggal atau single screw extruder dan juga sekrup ganda atau twin screw extruder. Next. Nah, yang pertama ada single screw extruder. Nah, ini itu merupakan extruder yang mempunyai sekrup tunggal. Nah, extruder ini mempunyai biaya modal ekstrusi produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang efektif, dan juga aplikasi yang lebih luas. Mesin ini juga terbagi menjadi 3 wilayah, conveying, swelling, dan juga melting. Next. Ini berdasarkan studi beberapa literatur yang kami temukan, dijelaskan bahwa tekanan mekanis memiliki faktor yang penting dalam degradasi fraksi amilopektin pada perubahan struktural pati gandum di single screw extruder. Dan juga amilopektin tepung gandum rentan terhadap degradasi geser pada saat menggunakan single screw extruder. Next. Selanjutnya ada twin screw extruder atau extruder sekrup ganda. Nah, pada extruder ini pencampuran bahan-bahan itu terlaksana lebih baik dan juga luas permukaan perpindahan panas juga dapat diperoleh dengan waktu yang singkat. Selanjutnya, extruder sekrup ganda ini juga menghasilkan limbah yang lebih sedikit
Kenapa? Karena mesin ini memiliki sistem pembersihan sendiri. Selanjutnya, ekstruder sekrup ganda ini memiliki kapasitas yang besar dan juga kinerja yang lebih baik untuk produksi dibandingkan dengan ekstruder sekrup tunggal. Karena jenis ekstruder ini dapat menangani berbagai campuran dari kelembaban rendah hingga tinggi, lemak, serat, protein, dan juga kandungan pati, serta berbagai distribusi ukuran partikel. Next. Nah, ini merupakan dua gambar dari sekrup mesin single screw extruder dan juga twin screw extruder. Untuk bagiannya itu bisa dilihat ada conveying, melting, dan juga melt pumping. Next. Baik, selanjutnya adalah parameter yang memengaruhi dalam proses ekstrusi tepung gandum. Jadi yang pertama itu adalah suhu. Penelitian yang dilakukan Ding menemukan bahwa pengaturan suhu barel berpengaruh terhadap proses gelatinisasi pati. Lalu, peningkatan suhu ekstrusi dapat menyebabkan tingkat kelarutan pati. Nilai indeks aktivitas air maksimum yang dicapai pada suhu ekstrusi itu 180 sampai 200 derajat Celcius. Pemrosesan dengan suhu tinggi dibutuhkan untuk menurunkan aktivitas air dari tepung gandum itu sendiri. Selain penurunan aktivitas air, pengontrolan suhu dapat menyebabkan atau dapat memengaruhi tingkat kekerasan produk. Suhu yang semakin tinggi akan menurunkan kekerasan produk, di mana namun meningkatkan keelastisan. Lalu penelitian dilakukan oleh Suvendu bahwa tekstur tepung gandum mengalami penurunan densitas pada suhu 120 sampai 140 derajat Celcius. Tepung gandum membutuhkan suhu tinggi untuk menghasilkan produk yang memiliki ekspansi signifikan dan penurunan densitas pada saat ekstrusi. Selanjutnya adalah tekanan. Faktor yang memengaruhi proses ekspansi tepung gandum pada saat pengolahan adalah viskositas tepung dan tekanan elastik. Selanjutnya, pemberian tekanan tertentu pada ekstrusi sampel atau tepung gandum ditemukan berpengaruh terhadap kerenyahan produk. Selanjutnya adalah laju putaran atau RPM. Laju putaran ini dapat memengaruhi kekerasan produk akhir. Tingkat kecepatan perputaran memberikan dampak pada produk tepung gandum. Penelitian yang dilakukan oleh Suvendu menemukan bahwa proses ekstrusi dengan kecepatan 30 rpm menghasilkan produk yang memiliki tingkat kerapatannya lebih tinggi dibandingnya pada proses 60 dan 90 rpm. Jadi kecepatan perputaran yang rendah itu akan menyebabkan penurunan kohesi tepung. Lalu kecepatan yang tinggi diharapkan dapat menurunkan viskositas leleh dari adonan, sehingga adonan hasil akhir itu akan menjadi lebih elastis atau tidak sekeras pada kecepatan yang lebih rendah. Parameter terakhir adalah waktu. Derajat gelatinisasi pati dalam ekstruda tergantung dengan durasi ekstrusi. Hal ini juga berhubungan dengan laju putaran ekstruder. Durasi ekstrusi yang semakin lama akan menurunkan gelatinisasi pati. Selain itu, waktu dalam penyimpanan barel juga memengaruhi penurunan tepung gandum dalam keripik tepung gandum ini. Hal ini disebabkan diurnasi antioksidan dengan meningkatnya aktivitas air dan oksidasi senyawa fenol selama penyimpanan. Namun, durasi penyimpanan 0-6 bulan tidak terlalu memengaruhi kerenyahan, kegurihan, adesif, dan karakteristik organoleptik lainnya.
Berikutnya adalah kesimpulan dari paper kami. Tepung gandum merupakan bahan pangan yang sering diolah melalui proses ekstrusi untuk diolah menjadi berbagai macam produk pangan, salah satunya wheat chips. Tepung gandum membutuhkan suhu tinggi untuk menghasilkan produk yang memiliki ekspansi signifikan dan penurunan densitas saat ekstrusi. Tekanan dari barel saat ekstrusi yang tepat untuk membentuk tekstur produk yang renyah, serta durasi dari ekstrusi dapat berpengaruh pada gelatinisasi pati produk. Berikut ini adalah berbagai referensi yang kami gunakan untuk menyusun paper kami. Ya, sekian itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.